Baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya senang boleh kembali diberikan kesempatan oleh Ketua WBI Bu Ermi untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sukacita sekali. Dan Bapak Ibu, apa lagi? Ada bapaknya, ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, GBI bulan ini masih bulan misi. Jadi saya masih tetap, kemarin saya sempat sampaikan tema yang berbeda, tapi ternyata saya diingatkan, oh ini masih bulan misi. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, mempelajari atau sharing firman Tuhan dari hal yang mungkin Bapak Ibu pernah ibu-ibu dengarkan dan sering kali ibu-ibu dengarkan. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang, dengar baik-baik ibu-ibu, Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Ibu-ibu, berapa ayat ibu-ibu? 42. Kita baca semua atau tadi udah ada yang bilang, waduh, banyak banget ayatnya. Iya, kalau kita baca mungkin agak ibu-ibu terlalu banyak ya. Jadi ini adalah percakapan, saya ringkaskan saja ya. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, dengan perempuan Samaria. Nanti mungkin Mas Yos bisa siapkan cuplikannya supaya ibu-ibu lebih jelas lagi tentang kisah ini. Jadi satu kali pelayanan Tuhan Yesus itu setiap hari Tuhan Yesus mengadakan pelayanan, kemudian murid-muridnya membaptis orang, dan satu hari dia berjalan dari Yudea kembali lagi ke Galilea, Bapak Ibu. Itu cukup panjang, ya, ibu-ibu. Itu cukup panjang, perjalanannya kurang lebih 200 km. Cukup panjang. Saya berpikir nggak tahu kenapa dulu jarak yang begitu jauh bisa ditempuh. Perjalanan-perjalanan seperti itu, saya nggak tahu. Sekarang kita jalan 5 km saja, sudah merasa perasaan ini sangat jauh, tapi dulu kenapa sampai seperti itu? Saya belum tahu jawabannya, tapi itulah faktanya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea bersama-sama murid-muridnya, dan pada waktu itu Tuhan Yesus itu begitu sibuknya. Dia membaptis beberapa orang, ya, banyak orang malah. Tapi walaupun yang membaptis bukan Tuhan Yesus sendiri, ya, ada murid-muridnya yang membaptis. Nah, dia melaksanakan perjalanan, lalu dia merasa lelah, lalu dia mampir beristirahat di sumur, sebuah sumur yang namanya Sumur Yakub, karena itu peninggalan dibuat oleh Yakub, nenek moyang orang-orang Samaria pada waktu itu. Dan pada waktu beristirahat di situ, lalu murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Dia seorang diri saja, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria. Datang pada tengah hari, kurang lebih siang hari, mungkin tengah hari, ya kira-kira ditafsirkan sekitar jam 12 lah atau jam 11 begitu. Wanita ini datang mau ngambil air dari sumur Yakub itu. Nah, di situ ada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Beri aku minum." Ya. Kemudian timbullah percakapan antara perempuan Samaria itu dengan Tuhan Yesus. Singkat kata Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terjadilah percakapan dan akhirnya
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan perkataan yang sungguh menyentuh hati perempuan itu. Mungkin kita akan lihat saja videonya supaya ibu-ibu lebih paham, lebih ngerti visualisasinya. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Aku akan istirahat. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak merasa haus lagi, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Oh, baik. Ada kesalahan. Sebenarnya ada kelanjutannya ini ya. Tadi saya sudah download, cuman salah ternyata saya downloadnya. Jadi cerita ini masih ada lanjutannya. Wanita ini kemudian setelah ada percakapan dengan Tuhan Yesus, ya seperti ibu-ibu lihat tadi, lalu wanita Samaria tadi begitu kagetnya ketika Tuhan Yesus tahu jati diri dari wanita itu. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini sudah pernah menikah, ya.
Lalu sekarang ada laki-laki di rumahnya atau bersama-sama dengan laki-laki dan itu ternyata bukan suaminya. Ya. Nah, ketika ditegur seperti itu, wanita itu terperanjak kaget. Loh, kok ini tahu ya? Berarti ini orang yang luar biasa. Ini bukan orang biasa saja. Nah, lalu wanita ini kemudian meninggalkan tempayannya, lalu dia bergegas menuju ke kota Samaria dan dia cerita panjang lebar kepada orang-orang yang dia temui. Dia berkata, aku ketemu seseorang yang pada waktu saya berbicara, dia tahu persis keadaan saya. Dan saya belum pernah menjumpai orang yang seperti ini. Dia tahu keadaan saya pernah menikah, berapa tadi disebutkan 5 kali apa 6 kali? 5 kali ya. Ya pokoknya itulah ya. 5 kali. Dan laki-laki yang ada sekarang adalah yang ke-6 yang bersama dengan dia dan ini tidak menikah. Ini wanita baik-baik atau wanita yang kurang baik? Ya nggak disebutkan di sini ya. Ini wanita yang kurang baik atau enggak baik, tapi penafsir bisa menyimpulkan banyak hal ya. Tapi yang disebutkan adalah wanita ini seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya. Dan pada waktu dia menerima kenyataan itu, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyampaikan firman ya. Saya percaya bahwa pembicaraannya tidak sesederhana itu. Pasti memberikan firman Tuhan, air hidup itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kalau engkau minum dari air yang aku punya, kamu tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi. Dan wanita itu merasa bahwa ada Roh Kudus yang menjamah dia. Dia lari ke kota dan dia cerita kepada semua orang yang dijumpainya. Lalu ayat yang ke-39 Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Ayat 39. Iya. Dan banyak orang Samaria, boleh sambil diikuti Alkitabnya buka ya, dibuka ditampilkan di layar ayat 39 dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu dan bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus mereka meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ketika perempuan Samaria itu sampai di kota, lalu dia cerita kepada banyak orang, lalu banyak orang itu pengen membuktikan kebenaran cerita wanita tadi. Lalu dia menjumpai Tuhan Yesus. Ketika menjumpai Tuhan Yesus dan terbukti benar bahwa dia berjumpa dengan seseorang yang benar seperti apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria tadi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita kisah nyata perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu yang tadinya punya latar belakang yang tidak jelas, ternyata dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, menjadi misionaris pertama wanita pada zaman pelayanan Tuhan Yesus. Oleh wanita inilah banyak orang menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dipanggil, ibu-ibu dipanggil Tuhan, semuanya untuk menjadi murid dan untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Sama seperti wanita, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia berubah hatinya dan berapi-api, dia bercerita kepada semua orang. Itu tandanya
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita semua dipanggil untuk maksud Tuhan. Memanggil kita, menganggil ibu-ibu untuk maksud Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga kita setiap hari memiliki semangat yang baru. Ya, tadi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau minum dari air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Kamu akan merasa kehidupanmu menjadi sangat berarti. Karena apa? Kamu melayani Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita hanya ketika berjumpa dengan teman-teman, berjumpa seperti ini, kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kita bisa menari, kita bisa melompat, kita bisa bergirang di dalam Tuhan. Tapi ketika kita pulang, kita merasa sepi kembali. Kita merasa tidak ada kehidupan yang berarti lagi. Seolah-olah hampa dalam hidup kita. Itu tandanya saudara kita seharusnya tidak seperti itu. Kita memiliki semangat berapi-api karena kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, ibu-ibu. Jadi mari kita semua menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Syaratnya apa, Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Syaratnya yang pertama supaya ibu-ibu kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi misionaris, menjadi alatnya Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang lain, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita baca coba ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi kemudian singkat kata, wanita itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya wanita itu bertobat. Ini syarat yang pertama. Kalau kita ingin menjadi pemberita firman Tuhan, kalau kita ingin menjadi alatnya Tuhan, menyampaikan misi yang dari Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai, maka syarat yang pertama disebutkan dalam perikop kita ini adalah kita harus mengalami perjumpaan, terima kasih. Mengalami perjumpaan pribadi, ya, di rumah disediakan minum oleh Bu David. Tadi pagi disiapin teh, ya. Sekarang disiapin air putih. Sampai di mana tadi jadi lupa. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita mengalami pertobatan itu. Perempuan Samaria tadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dan firman Tuhan diberitakan kepada perempuan itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perempuan itu mulai saat itu dia bertobat. Dia benar-benar merasa dijamah hatinya. Dan dia mengaku, iya benar, saya selama ini punya 5 suami. Dan satu laki-laki itu, ternyata itu bukan suami saya. Nggak tahu pernikahannya seperti apa. Tapi yang jelas pada waktu itu, wanita itu bertobat. Saya nggak tahu kalau nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertobat nggak tahu ya. Ya, jangan-jangan kalau nggak ketahuan dia tambah lagi, ya. Tambah lagi, ada lagi. Ya, bukan yang ke-5 saja, tapi ke-6, ke-7 dan seterusnya. Karena nggak mengucap syukur, ya.
Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia bertobat, dia mengaku benar Tuhan. Dan engkau ini adalah Mesias. Jadi orang Samaria itu adalah orang buangan yang kawin campur. Dia masih punya hubungan sebenarnya dengan orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu Alkitabnya juga hampir sama Torah ya. Kitabnya sama Torah ya. Tapi dikatakan di dalam perikop ini dia menyembah Allah yang lain. Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kalau orang Yahudi pada waktu itu kata Tuhan Yesus yang di Yerusalem itu Tuhan Yesus khususnya dan murid-muridnya itu menyembah Allah yang dikenal. Itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi yang pertama tadi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, kalau kita ingin menjadi alatnya Tuhan, harus mengalami perjumpaan. Tuhan dulu yang bekerja dalam hidup kita, dan kita bekerja juga untuk Tuhan. Mengerjakan hidup kita. Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu di sini semuanya sudah melakukan itu, ya. Melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pagi ini. Yuk, masing-masing kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam firman-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam pujian-Nya, setiap hari. Dan kalau orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kerinduannya berbeda. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang yang kedua. Yang pertama tadi, syarat untuk menjadi seorang misi wanita, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertobat. Amin. Yang kedua, dan belajar firman Tuhan, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi yang dimaksudkan itu adalah firman Tuhan, Roh Kudus. Karena firman itu adalah roh dan hidup. Kalau dia ada dalam hati kita, maka dari dalam hati kita akan mengalir air kehidupan. Dan itu yang akan terus membuat hati kita bersemangat. Jadi belajar firman Tuhan, ya. Belajar firman Tuhan. Yang pertama berjumpa dan bertobat. Yang kedua apa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Pak David, saya kan ibu-ibu. Saya kan udah ibu yang berkata loh, ibu masih muda kan. Iya. Namanya belajar itu long life education ya. Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Sepanjang hidup itu belajar. MAIP saja tiap hari Rabu belajar. Belajar firman Tuhan. MAIP aja punya kerinduan yang luar biasa untuk belajar. Pada waktu itu saya melayani Pak Uwi hari Senin ya. Kan saya melayani Pak Uwi ya. Memang Pak Uwi yang kemarin meninggal, itu kami mengikuti karena ya Pak Uwi pengen dibaptis, pengen mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nggak tahu apakah dia udah merasa mau dipanggil Tuhan atau bagaimana. Jadi Pak Uwi minta diberi pelajaran, minta mau dibaptis, akhirnya kami memberikan pelajaran firman Tuhan tentang keselamatan dan kepastian keselamatan. Jadi saya dengan Bu David hari Senin datang ke rumahnya Pak Uwi. Rumahnya Pak Uwi itu kebetulan di depannya MAIP. Ya MAIP benar kan ya? Nah, saya nggak cerita bohong, ini ada MAIP saksinya. Ya, kan sasaran saya siapa? Saya mau melayani siapa? Pak Uwi, ya. Pak Uwi, saya mau melayani Pak Uwi, mau memberikan firman Tuhan, mengajari atau
juga menuntun beliau supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Begitu saya datang dengan Bu David, ketemu di sana, Mak Ipe sudah dandan rapi, ya, nggak tahu pakai tas ya, orang depan rumah pakai tas, ya, udah rapi ya. Dalam hati saya, ini ibu ini memang ibu yang menjadi teladan ini. Iya. Iya. Dan bukan hanya satu hari itu, hari berikutnya Mak Ipe sudah standby lagi, di situ lagi, mendengarkan. Lagi. Kalau Mak Ipe nggak ada dijamah oleh Roh Kudus dan nggak mempunyai kerinduan yang dalam, mungkin Mak Ipe udah duduk aja, itu kan urusan dia. Ya, duduk aja di warung, boleh sambil ngamat-ngamati begitu, tapi enggak. Mak Ipe ikut duduk diam di situ, lalu mendengarkan, bahkan menjadi supporter ya, menjadi mendoakan. Dan puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa apapun yang terjadi atas Pak Uwi, benih firman Tuhan itu dinyatakan. Kita nggak tahu maksud Tuhan, tapi melalui pelayanan itu, ya, banyak orang melihat, ya, banyak orang mendengar, dan firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan sia-sia. Benih yang mati itu, pengorbanan itu tidak pernah akan sia-sia. Benih itu akan tumbuh subur. Akan tumbuh satu saat nanti, akan menghasilkan apa? Buah yang banyak. Ya. Itu semua berasal dari benih yang kita tabur. Mak Ipe ini menabur benih juga. Bukan hanya di situ saja, ketika Mak Ipe datang ke tempat customernya, ya, Mak Ipe juga sampaikan, saya berdoa dulu ya dengan cara saya mau minta Tuhan Yesus beri urapan kepada saya supaya mujizat Tuhan terjadi. Itu benih Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Benih firman yang kita sampaikan dan Roh Kudus yang akan berikan pertumbuhan dan itu akan berbuah banyak. Menghasilkan banyak buah. Kalau tidak ada benih yang ditabur, tidak akan mungkin menghasilkan buah. Ya Bu Eni ya. Bu Eni, ini Bu Eni, gak apa-apa ya saya cerita ya. Bu Eni berasnya enak ya. Enggak, saya mau cerita begini. Bulir-bulir beras yang kita makan itu, saya mau cerita ini loh, Bu Eni, maaf ini, bukan promosi ini. Butir-butir beras yang kita makan itu segitu sepiring itu dari mana asalnya? Tadinya hanya dari satu butir padi. Satu butir padi itu yang ditanam menghasilkan banyak buah. Dan akhirnya kita bisa menikmatinya hari ini. Kita bisa makan nasi yang enak itu. Ya, saya bilang Bu David, enak ini. Bilang Bu Eni dipertahankan. Kualitas. Begini, saya mau cerita ini saja. Sebenarnya mau cerita. Hanya ini ilustrasi supaya ibu-ibu paham bahwa benih yang ibu-ibu tabur dimanapun berada itu akan tumbuh. Makanya ibu-ibu jangan ragu-ragu, jangan segan. Apapun yang ibu ceritakan kepada orang lain itu akan tumbuh. Gak usah mikir kapan, bagaimana caranya, ya, nanti akan tumbuh, ya. Dan itu saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk itu. Kalau sampai hari ini miliaran orang percaya kepada Tuhan Yesus karena pernah ada satu orang yang mati di atas kayu salib, yang menjadi benih, yang kemudian tumbuh menghasilkan banyak buah.
Tuhan Yesus yang pernah memberitakan itu. Dan Tuhan tidak mau bekerja sendirian. Bukannya tidak mampu dia membuat orang lain semua percaya kepada Tuhan. Bukannya dia nggak mampu. Bukannya Tuhan Yesus nggak mampu. Tapi Tuhan nggak mau. Karena pengen dia bekerja melalui saudara. Amin. Maka saudara sekarang harus bekerja juga buat Tuhan. Ini bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua. Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 mengatakan, ketika Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Maka dari itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang terakhir yang luar biasa, aku akan menyertai kamu, ini garansinya, sampai kesudahan alam. Sampai kesudahannya. Jadi Bapak Ibu ketika memberitakan Injil, nggak heran kalau MAIP ketika melakukan apa yang dia kerjakan, lalu dia memberitakan Injil, kalau di situ disertai kuasa mujizat, itu nggak heran. Karena memang firman Tuhan berkata demikian. Beritakan Injil, aku akan menyertai kamu. Roh Kudus itu akan menyertai. Amin, Ibu-ibu? Ya, itu ya. Ini timernya nggak jalan ya. Dari tadi 0 ya. Itu ya. Yang kedua, yang pertama tadi berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian dan bertobat. Lalu yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Hari ini saudara, hari ini ibu-ibu ini belajar firman Tuhan. Dan itu juga alkitabiah juga. Karena firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ibu-ibu kalau duduk di sini ini bukan sekedar ngumpul, grup-grup, lalu pulang. Enggak. Ini pemuritan. Salah satu bentuk dari pemuritan. Komsel itu pemuritan, ibadah raya itu pemuritan, ya. SPY itu kelas pemuritan khusus, semua pemuritan. Karena gereja pada hakikatnya itu adalah pemuritan. Kalau saudara nggak mau jadi murid, berarti mengingkari apa yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya nggak sadar aja sebenarnya kita sebenarnya murid Tuhan. Dan kita setiap kali belajar. Prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip walaupun MAIP seperti ini, ya MAIP ya, maaf ya. MAIP tahu persis prinsip-prinsip firman Tuhan, ya. Mungkin MAIP nggak bisa baca, tulis, tapi prinsip-prinsip itu dan roh itu yang memberikan pengertian-pengertian lebih dalam lagi kepada kita. Yang terakhir, yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, kita baca ayat 28. Ayat 29, 28, 29. 28, 29. Boleh ditampilkan kalau ada, kalau bisa. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Ayat 29, perhatikan baik-baik. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ya. Jadi memang orang Samaria itu juga menanti-nantikan Mesias juga. Yang disebut Kristus itu. Jadi yang ketiga, yang pertama ingat-ingat ibu-ibu. Yang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertobat. Yang kedua belajar tentang firman Tuhan. Yang ketiga adalah bangga. Memiliki kebanggaan akan siapa itu pribadi yang mengubah kita. Siapa itu pribadi
yang menuntun kita, yang memelihara kita, yang menolong kita. Bangga. Kalau kita bangga, kita bisa cerita kepada orang lain. Kalau kita nggak bangga, bagaimana mau cerita orang lain? Saya mau jualan ini, ibu-ibu. Ahwa ini ya. Mau jual ke Bu Endang. Bu Endang, beli Bu Endang ini ahwa, ini minuman ini bagus Bu. Saya menjadi segar minum ini. Saya bangga dengan ini. Harus bangga dulu dengan apa? Baru Bu Endang mau beli ini air minum. Tapi kalau saya bilang Bu Endang, air ini saya nggak yakin ini airnya air. Jangan-jangan ini dari air sumur. Jangan-jangan ini air dari nggak jelas. Bu Endang kira-kira mau nggak? Dia nggak yakin juga, nggak mau. Tapi kalau saya bangga dengan Yesus dan saya menceritakan kebanggaan saya kepada Bu Endang, maka Bu Endang juga akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus pernah menolong saya, karena Tuhan Yesus pernah menjamah saya, karena Tuhan Yesus telah mengubah saya. Dan orang lain akan percaya juga, akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, ibu-ibu. Jadi 3 hal itu, bangga. Kita juga harus bangga. Perempuan Samaria ini bangga. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bangga. Orang itu kok tahu ya? Berarti dia Mesias. Tahu saya, riwayat hidup saya. Dan memang dia Allah, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Yang terakhir, ya, ini terakhir benar, ya. Terakhir, bertindak dan bergerak. Ya, hari ini ibu-ibu sudah menerima firman Tuhan. Kalau nggak bertindak, ya sama aja. Bertindak dan bergerak. Perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya di sumur dan dia berlari menuju ke kota dan dia bercerita kepada orang lain. Boleh Pak Fran naik ke atas? Dan perempuan itu cerita kepada orang lain. Di sana ada seseorang yang luar biasa, yang tahu keadaan saya, yang tahu persis, dan bahkan menolong saya. Saya merasa jamahan Tuhan. Dan saya merasa sukacita ketika dia hadir, ketika saya berbincang-bincang dengan dia. Seolah-olah Tuhan Roh Kudus itu menjamah saya dan berikan semangat yang baru. Maukah Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, bercerita pada orang lain. MAIP ini selalu bersaksi juga. Di mana kesempatan kita ada, yang penting kita mau menyampaikan, bertindak, mengenalkan. Dengan cara apa saja, pasti Tuhan kasih jalan. MAIP punya kesempatan banyak ketika mau, Bu, saya doa dulu ya. Saya doa dulu. Nah itu sudah. Saya doa dulu pada Tuhan Yesus. Tuhan saya. Ibu bisa doa dengan cara ibu. Enggak apa-apa. Dia mengenal, dia dengar. Nah, kalau dia menerima pertolongan Tuhan, dia akan mulai berpikir. Apa yang didoakan tadi ternyata Tuhan tolong. Dan Tuhan akan bekerja pada saudara, melalui saudara. Untuk apa? Untuk penyelamatan jiwa. Bukan sekedar orang itu sakit. MAIP bekerja menolong bukan sekedar orang itu sakit saja. Keseleo atau apa. Tapi dalam hati kecil kita harus sampai berpikir, kalau tidak mengenal Tuhan, orang itu akan binasa. Akan mati kekal. Sebab itu bukan sekedar menyembuhkan dia dari fisik saja. Tapi bagaimana dia mengenal juru selamat itu. Dan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri.
kita akan sungguh-sungguh berdoa. Kita mohon Tuhan menjamah kita dan memakai ibu-ibu untuk menjadi alatnya. Perempuan Samaria dengan penuh keterbatasannya, apapun kondisi kita, Tuhan mau pakai. Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang kita, yang penting kita mau. Dan kita mau berubah, kita mau bertobat, kita berjumpa dengan Tuhan. Di depan jauh lebih penting daripada apa yang ada di belakang kita. Yang lalu biarlah berlalu, yang di depan kita jauh lebih penting. Kalau setan tidak punya masa depan, tapi kalau kita, Tuhan Yesus, memberikan masa depan yang jelas kepada saudara, yaitu kehidupan yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita. Untuk menjadi alatnya supaya orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka tidak mengenal Yesus, dia akan binasa. Kita harus mengasihi mereka. Kita akan naikkan pujian. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan.